Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini dari Rumah Sakit Medika Lawang, Malang, kami sudah terhubung dengan rekan Saif Fajarani di sana. Halo, selamat pagi Saif, bagaimana kondisi korban laka lantas di sana? Ya, Galuh dan juga pemirsa, untuk hari ini keterangan dari pihak rumah sakit, perkembangan di korban sendiri yang masih dirawat di Rumah Sakit Lawang Medika hingga kini ada 17 orang. Memang sebelumnya ada 19 orang korban yang dirawat, namun kemarin malam 2 korban ini dirujuk ke Rumah Sakit Saiful Anwar Kota Malang karena kondisi korban mengalami penurunan. Sementara itu di Rumah Sakit Saiful Anwar sendiri hingga kini ada 8 korban yang masih dirawat secara intensif. Halo. Ya Saif, apakah para korban ini sudah bertemu dengan pihak keluarga atau mungkin pihak keluarga sudah mengunjungi para korban di rumah sakit? Ya, pasca kejadian kecelakaan tol bus di Tol Pandaan Malang ini sendiri, beberapa keluarga maupun orang tua korban berbondong-bondong mendatangi Rumah Sakit Lawang Medika untuk mengetahui kondisi terkini dari anak-anak yang mengikuti rombongan ke Kota Malang itu. Halo. Baik, bagaimana dengan kondisi korban yang meninggal? Apakah sudah dibawa keluarga untuk pulang dan dimakamkan atau seperti apa? Iya, Galuh. Untuk kedua korban, yakni siswi atas nama Nafiri Aridi Maharani, itu sudah dijemput oleh pihak keluarga pada kemarin sore dan pada malamnya sendiri sudah dimakamkan di pemakaman umum desa setempat. Sementara itu untuk korban meninggal atas nama Khairul, yaitu sopir dari bus itu sendiri, kemarin malam sudah dijemput pihak keluarga dan sudah berada di rumah duka di sekitar Ngoro, Mojokerto. Halo. Baik Saif, mungkin dapat Anda ceritakan kembali bagaimana kronologis peristiwa terjadinya kecelakaan tersebut. Mereka ini pelajar dari mana dan akan menuju kemana? Ya, Galuh. Menurut Kasat Lantas Polres Pasuruan sendiri, kronologi kejadian kecelakaan tunggal bus di Tol Pandaan Malang ini sendiri terjadi di sekitar eksit Tol Purwodadi. Bus yang ditumpangi oleh sedikitnya 31 penumpang itu tiba-tiba menabrak pembatas jalan dan terhenti di tiang penunjuk jalan. Bus mengalami kerusakan pada bagian depan dan mengakibatkan 2 orang tewas. Satu sopir itu tewas di lokasi kejadian, sementara 1 siswi tewas setelah mendapatkan perawatan di rumah sakit. Halo. Baik Saif, apa yang menjadi penyebab kecelakaan tersebut? Apakah Anda sudah mendapatkan informasi? Dari keterangan Kasat Lantas kemarin, dugaan awal memang ada kelalaian dari sopir bus itu sendiri. Diduga sopir bus ini tidak fokus sehingga menabrak tiang penunjuk jalan di eksit Tol Purwodadi. Halo. Bagaimana dengan rencana olah TKP di lokasi kejadian? Kapan akan dilakukan, Saif? Kami belum mendapatkan informasi terkait olah TKP yang akan digelar. Namun biasanya bila kecelakaan di tol itu keesokan harinya akan dilakukan olah TKP menggunakan traffic accident. Baik, terima kasih Saif melaporkan langsung dari kawasan RS Medika Lawang Malang. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Kita menuju ke informasi lainnya, pemirsa. Massa yang tergabung dalam Forum Ukhuwah Islamiyah menggelar aksi bela Palestina di kawasan titik 0 km kota Yogyakarta. Massa aksi menyerukan pemerintah dan seluruh warga tanah air mendukung adanya kemerdekaan penuh terhadap Palestina.
Massa dari sejumlah elemen yang tergabung dalam Forum Ukhuwah Islamiyah menggelar aksi bela Palestina di kawasan titik 0 km kota Yogyakarta Sabtu siang. Meski telah ada kesepakatan gencatan senjata antara Hamas dan militer Israel, Massa menyatakan akan terus melakukan aksi demi terwujudnya kemerdekaan Palestina yang sepenuhnya. Massa aksi juga menyerukan pemerintah serta seluruh warga tanah air untuk tetap mendukung kemerdekaan penuh Palestina melalui aksi boikot produk yang diduga terafiliasi Israel. Setelah 15 bulan yang lalu, rakyat dan bangsa Palestina menghadapi agresi Israel laknatullah, pembunuhan genosida kepada rakyat Palestina yang tanpa kemanusiaan adalah merupakan kejahatan perang yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Oleh karena itu menjadi kewajiban kita bersama-sama sebagai seorang muslim yang beriman merasa bertanggung jawab untuk menegakkan kebersamaan. Sementara untuk memulihkan kondisi di wilayah Gaza pasca invasi serangan militer Israel, Massa juga turut menggalang donasi untuk segera disalurkan kepada rakyat Palestina. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri menghadiri World Leader Summit on Children's Rights di Roma, Italia. Dalam kegiatan tersebut, Megawati akan berpidato terkait hak anak dan berikut laporan rekan Gede Satria dari Roma, Italia. Presiden kelima Republik Indonesia dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri telah tiba di Roma, Italia pada hari Jumat petang waktu setempat. Dalam kegiatan ini, Ibu Megawati juga ditemani oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dan akan memberikan speech begitu dalam kegiatan World Leader Summit on Children's Rights di Vatikan yang akan digelar pada tanggal 3 Februari 2025. Dan juga disampaikan oleh Ketua Bidang Luar Negeri DPP PDIP Ahmad Basara menjelaskan bahwa Megawati Soekarno Putri menerima undangan untuk menjadi pembicara dalam forum yang memfokuskan untuk hak-hak anak-anak di seluruh dunia. Dan rencananya Ibu Megawati akan bersama-sama dengan beberapa pemimpin dunia lainnya dan beberapa NGO internasional juga membahas soal permasalahan anak. Tentu saja Ibu Megawati juga akan menyampaikan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak di Indonesia dan berbagai upaya untuk perlindungan anak-anak di tanah air. Selain itu, kegiatan ini juga diikuti oleh berbagai tokoh dunia, diantaranya Ratu Rania Al-Abdullah dari Jordania, lalu ada Imam Besar Al-Azhar Mesir, Ahmed Al-Tayeb, Wakil Perdana Menteri Italia, Antonio Tajani, dan Menteri Luar Negeri Gambia, Mamoudou. Dan Ketua Fraksi PDIP Ahmad Basara juga menjelaskan bahwa rencananya kegiatan ini akan dilakukan juga selain World Leader Summit yang akan digelar di Italia ini, juga rencananya akan dimatangkan juga atau dihadiri oleh protokoler Tahta Suci Vatikan. Dari Roma, Italia, saya Gede Satria, iNews melaporkan.